Ya ampun, nih anak malah enak-enakan di sini. Kamu kecelakaan kayak gini aja tuh ibu kamu udah gak peduli, tau gak? Tuh kamu lihat tuh, lantai kotor. Lebih baik kamu pel sekarang. Ayo pel, ambil apelnya di dapur. Dan setelah kamu selesai pel, kamu cuci semua baju-baju bibi. Ngerti? Tapi kaki malah gak bisa ditekuk. Aduh, gak usah banyak alasan deh. Ya kamu mikir dong. Gimana kek caranya? Gak usah banyak alasan. Rasanya akan ngilu sekali. Apalagi pennya kena air. Ketulang rasanya sakit sekali. Udah cepet. Cepet. Ya udah. Ambil lepelnya itu di dapur. Cepetan. Siapapun yang berani menentang saya, dia akan merasakan seperti ini. Sebaiknya aku jangan menentangnya. Gak menentangnya pun, dia akan mencari gara-gara supaya bisa dan aku. Bangun! Bangun! Jangan pura-pura lemes kamu. Bangun! Bangun! Aku harus mengikutinya. Ini ya, anak saya kecelakaan. Saya boleh minta izin pulang. Apa? Kamu mau pulang kampung? Kalau diizinkan. Anak kamu pun saya nggak izinkan kamu pulang. Aduh! Kemala! Kamu tuh gimana sih? Bisa kerja gak sih? Lihat tuh lantainya. Jadi berantakan tau gak? Kesel aja bisanya. Cepetan! Bule, Kemala mau kemana ini? Udah kamu gak usah banyak tanya. Kamu juga ikut saya. Ayo! Bule, mau kemana? Sebulan sudah aku bekerja di rumah Tuan Omar. Dan aku menerima gaji pertama aku dari Tuan Omar. Aku senang sekali. Aku bisa mengirim uang buat anak-anakku. Umi, Indah di mana? Ada di belakang. Tolong panggil Umi. Indah! Indah! Iya, Tuan. Ya. Indah, ini gaji kamu. Terima kasih, Tuan. Nunggu apa lagi? Sana balik kamar. Baiknya. Sudah kan, Bi? Beres gajinya dia? Beres. Sudah 1 bulan kan, Umi? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Buat kirim anak-anak. Jangan ya. Kamu harus ganti rugi uang spray dan uang yang mengganti gelas-gelas yang sudah kamu pecahin selama ini. Tapi jangan semuanya. Semua. Ya ada semuanya. Ya Allah. Saya sama suami saya mau pergi selama 4 hari. Kamu tetap di kamar ini ya. Jangan keluar-keluar. Enggaknya, saya nggak mau di kamar ininya. Terus kamu mau di mana? Kalau kamu di luar, kamu bisa bikin macam-macam. Kamu bisa kabur. Enggaknya, saya janjinya. Saya nggak akan macam-macam, saya nggak akan kabur. Saya udah nggak percaya lagi omongan kamu. Ya, tolong dong ya, saya mau kirim uang buat anak-anak saya. Diam kamu sana.
Taruh sini, taruh sini. Awas, jatuh. Sini, sini, sini. Sini, kamu sini aja udah. Malah. Sini, sini, sini. Habibi, malah. Nanti kalau ibu kalian pulang, kalian harus bilang kalau om ini jasanya sangat besar buat kalian. Termasuk siapa coba yang membantu membayar semua pengobatan Kemala? Om. Nah, itu artinya kasih sayang dan perhatian om tuh sangat besar buat kalian. Sekaligus om akan menjadi suami dan ayah baru buat kalian. Tapi kan ibu masih bersuami dengan ayah Nugroho. Nugroho itu masuk penjara gara-gara emosional. Kalian terlantar gara-gara dia. Ibu kalian jadi TKW juga gara-gara dia. Bakalan lama nggak ya Indah di luar negeri? Kalau nggak ada kabar juga, mau nggak mau aku ini anak-anak. Mbak Indah kemana ya? Udah berapa hari ini kok nggak kelihatan? Waduh, kasihan banget kalau sampai ngilang tiba-tiba. Surti? Tuan, Nyonya. Kamu ngapain di sini? Itu loh, Mbak Indah udah beberapa hari ini udah kelihatan. Kira-kira udah ada 4 hari. Ya mungkin diajak pergi sama majikannya kali. Nggak mungkin, wong majikannya galak banget. Aku kok jadi khawatir sama Indah ya, Bi. Kasian loh dia. Ya sudah, kita berdoa aja semoga nggak ada apa-apa. Ya? Iya. Ya udah, kita pergi dulu ya Surti. Iya, titip rumah ya. Iya Nyonya, hati-hati. Aku mimpi 2 wanita yang terbunuh itu mayat masih ada di sini. Apa jangan-jangan memang masih ada di sini? Di belakang papan ini lagi. Gue gak mau kayak mereka. Gue gak mau. Besi. Semoga besi ini bisa mengeluarkan suara yang membuat Surti dan majikannya mendengar di luar. Suara apa tuh? Yakin banget, suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Jangan-jangan Indah di lagi. Loh, Surti, kamu masih di sini? Alhamdulillah, Tuan, Nyonya, ternyata udah pulang tuh. Ya Allah, Hamba harus kuat. Hamba harus kuat ya Allah. Hamba harus kuat. Kok ada suara kayak besi-besi dipukul gitu? Iya Tuan, suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Aku yakin banget, pasti Indah di nih. Ya ampun. Bi, mendingan kita lapor polisi aja deh. Itu kan kebetulan Omar juga sama istrinya lagi pergi. Kalau ada apa-apa kan gimana ya? Telepon aja polisi. Iya Tuan. Oke. Iya. Kalau ada apa-apa. Abi telepon polisi. Tuan, Nyonya, Mbak Indah itu selalu cerita bahwa dia tuh sering dikurung di kamar di bawah tanah, Tuan. Baik, periksa di ruangan bawah tanah. Ya, siap. Kita tunggu sini aja. Iya. Jadi dikurung di bawah tanah. Iya, Tuan. Ada orang di dalam? Saya Pak Indah, Pak. Lekas bantu. Ayo,
Pelan-pelan. Geledah tempat ini. Siap, Dan. Ayo, pelan-pelan. Mbak Indah. Mbak Surti, makasih ya Mbak udah menolong saya. Kalau nggak saya kehabisan napas. Majikan saya Mbak Indah yang menelepon ke polisi. Nyonya, Tuhan makasih. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya udah nggak kuat. Saya mau balik aja ke Indonesia. Ya udah, saya bantu ya nanti. Makasihnya, makasih. Maaf Pak, di dalam kamar masih ada 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan Pak. Hah? Mayat? Betul. Ya Allah, jangan-jangan pembantu yang dulu itu juga dan dikurung di bawah tanah. Bener juga itunya. Kejam sekali nih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Untung aku masih dilindungi sama Allah. Aku masih dikasih hidup. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk rumah saya tanpa izin? Maaf Tuan, istri Tuan telah menyebut pembantu Tuan yang bernama Indah selama Tuan dan istri Tuan pergi. Dan di ruang bawah tanah kami menemukan 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan. Maksud Bapak apa? Umi, apa yang kamu lakukan? Abi, Umi nggak melakukan apa-apa. Abi jangan percaya sama mereka. Ada 2 mayat di kamar bawah. Itu siapa? Ya Umi nggak tahu, Abi. Mayat itu berjenis kelamin wanita yang kami duga adalah pembantu yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saya nggak nyangka. Ternyata Umi itu iblis. Abi, Umi nggak Ya bisa aja mereka. Nyonya Sarah, silakan ikut kami ke kantor polisi. Tunggu Pak, saya jelaskan dulu Pak. Silakan Anda. Tunggu Pak. Makasih ya, Nyonya. Tuhan, ya Allah, Surti. Alhamdulillah ya Allah. Sakit, udah selamat juga. Aku tuh nyari-nyari udah 4 hari Mbak Indah gak kelihatan. Nyonya Melawati yang menolong saya bisa kembali ke Indonesia. Suami istri yang baik hati. Saya dikasih uang yang nilainya bisa 10 juta rupiah. Tuan Omar pun memberikan bantuan keuangan untuk berobat saya sebesar 20 juta. Saya pun sampai di kampung. Dia pasti bakal nanyain anak-anaknya nih. Mbak Indah. Ini Udah pulang Mbak? Kok mendadak banget? panjang ceritanya. Kamu diusir? Nggak dapat uang dong? Enggak, alhamdulillah lebih kok dari gaji. Habibi, Kemala, kemana ya? Mereka ada lagi main di warungnya Mas Taufik Mbak. Hah? Lagi main di warung Mas Taufik? Emangnya nggak sekolah? Mbak, lebih baik Mbak istirahat aja ya ke dalam. Nanti biar aku yang jemput anak-anak. Yaudah, cepetan ya. Aku kangen sama mereka. Iya Mbak. Ke dalam ya. Oke. Habibi, Kemala, sayang. Ibu kangen. Ibu kangen banget. Kamu nggak apa-apa, Nak? Gak apa-apa, Bu. Indah, yang selama ini mengurus anak-anak kamu itu saya. Dan yang membiayai semua pengobatan rumah sakitnya Kemala juga saya. Makasih ya Mas Taufik. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Yang ngerawat anak-anak dari pagi sampai malam itu saya Mbak. Saya yang capek ngurusnya. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Udah, dia itu bohong. Dia menyerahkan anak-anak kamu ke saya karena dia kesal. Dia nggak dapat apa-apa dari kamu. Kok kamu kayak gitu sih? Itu namanya fitnah, tau nggak? Mbak, dia bohong Mbak. Dia fitnah saya.
Anak-anak yang ngomong sama saya, mereka cerita, ya. Mbak jangan percaya Mbak. Gini Kemala, karena saya yang membiayai semua pengobatannya Kemala dan saya mengurus mereka juga, jadi saya ingin ada timbal balik. Habibi, Kemala, masuk kamar dulu nak ya. Ibu mau bicara. Kak, pegangin aja. Ya. Maksudnya Mas Taufik apa ya? Saya ingin kamu menikah sama saya. Itu nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Ya karena saya masih istri sahnya Mas Nugroho. Ya kamu kan bisa ceraikan Nugroho. Mbak, jangan Mbak. Mbak jangan sampai nikah sama dia. Dia tuh pembohong Mbak. Semua yang dikatain sama dia itu nggak benar semua. Diam kamu, nggak usah ikut campur. Maaf ya Mas ya, aku belum bisa memutuskan. Gini aja ya, kalau waktu itu nggak ada aku, yang mengurus semua biaya rumah sakit dan pengobatannya Kemala, mungkin sekarang Kemala udah mati. Ya? Oke Mas, berapa semua biayanya Kemala? Nggak. Aku nggak mau kamu kembalikan dengan uang. Yang aku mau, ya itu tadi, yang aku minta. Aku tunggu ya.